Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Tian dan ketemu lagi di channel gua. Apa kabar kalian nih? Semoga sehat selalu ya di kondisi yang sekarang ini masih pandemi ya. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Oke, di video kali ini gua pengen bahas putar fotografi nih. Spesifiknya gua bakal ngejelasin tentang teori dasar fotografi yaitu segitiga exposure. Nah, di depan gua ada kamera DSLR nih, yang biasanya sih gua rekam pakai kamera ini nih biasanya. Tapi sekarang gua ngerekam pakai kamera smartphone supaya gua nanti bisa praktekin ya tentang apa yang gua jelasin gitu. Tujuannya seperti itu. Oke, di pembahasan kali ini gua pengen bahas apa itu exposure, apa itu segitiga exposure. Sebelum gua masuk ke pembahasan ya, gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau gue ini bukan fotografer profesional ya. Gue sekedar orang yang hobi motret gitu ya, yang pengen apa yang gue pahami, apa yang gue punya, gue share ke kalian ya. Karena emang kebetulan banget gue sekarang ini lagi senang bikin konten, jadi kenapa enggak gue bahas fotografi gitu. Lanjut ke pembahasan inti. Yang pertama, gue pengen jelasin dulu ke kalian apa itu exposure. Jadi exposure adalah besar kecilnya cahaya yang direkam oleh sensor kamera yang mempengaruhi gelap terangnya foto yang dihasilkan kamera. Nah, jadi di exposure itu ada istilah underexposure atau cahaya yang terlalu gelap, ada overexposure atau terlalu berlebihan cahayanya, atau correct exposure, cahaya yang benar gitu. Nah, ketiga hal ini dipengaruhi oleh settingan segitiga exposure yang bakal gue bahas itu. Gue bakal kasih tahu dulu nih ke kalian ya. Jadi di dalam segitiga exposure itu ada ISO, ada aperture, ada shutter speed. Nah, yang pertama gue pengen bahas ISO dulu ya. Nah, apa itu ISO? Jadi ISO adalah sensitivitas pada sensor ya. Jadi untuk mengatur besar kecilnya sensitivitas pada sensor kamera. Jadi di ISO itu satuannya itu ada angka 100 ya di settingan ISO. Dan kalau di kamera gua ini settingan ISO-nya itu di angka 100 sampai 3200. Sampai 6400, sampai 6400. Jadi semakin angkanya semakin kecil, kalau kalian setting ISO-nya angkanya semakin kecil, maka si sensor itu membutuhkan cahaya yang banyak gitu. Dan sebaliknya, semakin kalian setting ISO-nya semakin besar angkanya, semakin sensor itu semakin dikit gitu membutuhkan cahaya gitu. Seperti itu. Jadi fungsinya itu kayak gini ya. Kalau kalian motret di luar ruangan yang cahayanya berlimpah gitu, yang cahayanya banyak, ISO yang kalian setting itu mesti 100 atau sampai 400 lah ya, kurang lebih seperti itu. Dikondisikan dengan kondisi cahaya. Dan sebaliknya kalau kalian motret di dalam ruangan yang cahayanya kurang, kalian bisa setting ISO-nya itu dari 800 sampai 3200 gitu. Tergantung kondisi cahaya yang ada di dalam ruangan itu. Pengaruhnya apa sih ISO ini ke hasil foto? Jadi semakin besar angka yang kalian gunakan pada ISO, semakin kurang kualitas fotonya ya. Kalian bakal menemukan banyak noise di dalam hasil foto yang menggunakan ISO dengan angka yang besar tadi. Dan sebaliknya, kalau kalian pakai ISO dengan angka yang kecil gitu ya, misalnya 100 atau 200, maka kualitas foto itu semakin bagus dan noise itu semakin dikit gitu ya. Mungkin ada, tapi lebih jernih ya gitu. Nah, pengaruh ISO ke hasil seperti itu. Oke, jadi kapan sih settingan ISO dengan angka besar dibutuhkan dan settingan yang angka kecil dibutuhkan ya? Itu tergantung kalian juga sih, kondisi kalian motret ya. Kalau kalian motret tengah hari, siang hari, tentu aja kalian setting dengan angka yang lebih kecil. Dan sebaliknya kalau kalian motret di malam hari misalnya, kalian pakai settingan ISO dengan angka yang lebih besar gitu ya. Ini bisa dikombinasiin dengan aperture dan shutter speed. Nanti kita bakal bahas itu di belakangan ya. Oke, selanjutnya ada shutter speed. Nah, apa itu shutter speed? Shutter speed adalah cepat atau lambatnya kamera dalam merekam suatu momen atau merekam cahaya ya. Jadi fungsi shutter speed itu
misalnya nih kalian pengen motret sport ya, motor balap, tentu aja kalian mesti ngerekam itu cepet kan. Kalau kalian speednya lambat, tentu nggak sulit untuk merekam momen tersebut gitu, karena itu momen yang bergerak cepat gitu. Atau kalian pengen motret yang bergerak ya, walaupun nggak cepat tapi bergerak, nah itu pengaruhnya itu ke seki, ke ketajaman dalam artian seki ya. Satuan shutter speed ini uh, itu detik ya. Ada 1 detik, ada 1/4 detik, ada 1/5, 1/500, 1/1000, 1/2000 dan seterusnya. Semakin angka itu kecil, semakin cepat kamera dalam merekam cahaya ya. Contohnya 1/1000 itu adalah angka yang kecil dibanding 1 detik kan. Nah, jadi semakin cepat kamera dalam merekam gitu ya. Nah, gua kasih contoh ya. Ini gua bakal pakai shutter speed 200/250 ya, 250. Oke, ini seperti ini. Dengan shutter speed yang lambat, misalnya gua pakai shutter speednya 2 detik, 2 detik ya. Nah, jadi pengaruhnya itu ke ketajaman dalam artian seki ya. Jadi semakin lambat shutter speednya, semakin lama kamera dalam merekam cahaya ya. Dan sebaliknya, semakin kecil angkanya, kamera semakin cepat gitu kan. Anggaplah kalian pengen motret wedding ya. Di situ kan kalian butuh tuh apa namanya ketangkasan ya dalam nyeting kamera. Set, 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 set. Karena emang momen-momen di dalam wedding itu berharga banget gitu. Kalau kalian terlambat sedikit, kalian bisa kehilangan momen tersebut. Nah, jadi dibutuhkan itu shutter speed yang cepat ya. Selambat-lambatnya mungkin menurut gue 1/80 atau 1/100. Biar gambar yang dihasilkan itu nggak shaky. Seperti itu ya, seperti itu untuk shutter speed. Oke, semoga kalian bisa paham ya. Nah, yang terakhir ini ada namanya aperture. Oke, aperture adalah bukaan, bisa dibilang bukaan ya, bukaan pada lensa ya. Bisa dibilang juga diafragma. Nah, jadi di lensa itu ada yang namanya blade, ya, kayak misalnya baja gitu, bukan baja, plat-plat kayak gitu, yang kalau kita setting nih ya, kita putar, itu bakal nutup lensa dan ngebuka lensa gitu. Ya, ini yang disebut aperture gitu. Fungsinya untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam lensa gitu kan. Dan pengaruhnya apa sih ke hasil foto? Pengaruhnya itu ke namanya tuh depth of field. Jadi kedalaman ruang ya. Jadi di dalam aperture tuh ada istilah namanya f/1.4, ada f/2.8, yaitu jadi semakin angkanya besar, semakin lensa itu semakin bukaannya menutup gitu. Dan sebaliknya, semakin f-nya kecil, semakin bukaannya besar gitu. Nah, ini f1,4 nih. f1,4. Ini f1,4 dan gua coba tutup ya. Ini f2, f2.8, f4, f5.6 dan seterusnya. Jadi semakin besar angkanya, semakin bukaannya menutup gitu. Semakin aperturnya, semakin diafragmanya menutup. Ya, paham ya? Dan pengaruhnya itu ke dalam fokus ya, kayak bokeh-bokehan lah gitu. Jadi depth of field istilahnya, kedalaman ruang. Pengaruhnya kalau kita buka lensanya, kita setting ke angka yang kecil, itu bakal ada blur gitu. Di foto itu bakal ada bokeh. Semakin besar angkanya, semakin bokehnya itu semakin berkurang ya. Nanti gue bakal contohin. Sekarang gue bakal contohin nih. Gue coba pakai diafragma f1.4 yang terbesar ya. Yang terbesar dari lensa ini. Bukaannya yang terbesar dari lensa ini. Gue pakai ISO 100. Dan kalau misalkan kita setting angkanya semakin besar, bokehnya itu semakin berkurang ya.
tentu aja mempengaruhi ISO dan shutter speed. Nah, jadi gini, di dalam frame itu kan, kalau kita pengen motret itu kita mesti menentukan objek kan. Nah, jadi ketika objek itu ada di tengah nih ya, anggaplah objek ini nih ada di tengah. Jadi kalau misalkan aperturnya kita setting dengan bukaan yang paling besar, jadi titik fokus itu akan semakin kecil gitu, ruang sebesar inilah mungkin. Nah, jadi sisanya yang ada di sini itu bakal bokeh gitu, bakal jadi blur. Nah, dan sebaliknya kalau di setting dengan bukaan yang sempit atau angkanya yang semakin besar, maka titik fokus yang tadi gue bilang bakal semakin meluas gitu ya. Di sininya juga bisa fokus, bisa tajam gitu. Nah, mungkin penjelasannya seperti itu sih ya. Mungkin kita langsung ke contoh kasus aja ya. Sekarang kita ke bagian akhir nih. Contoh kasus, anggaplah kita itu ada di tengah hari nih, pengen motret landscape ya. Pertama yang kita atur itu di ISO 100. Di ISO 100 karena cahayanya di tengah hari itu kan cukup banget gitu ya. Sangat berlimpah cahayanya, dan si sensor nggak butuh sensitif yang tinggi gitu untuk merekam cahaya. Settingannya otomatis gua settingan di ISO 100 atau 200 ya. Karena gue pengen motret landscape gitu. Otomatis gue pengen ngambil keseluruhan frame kan. Gue pengen semua frame-nya itu fokus gitu, tajam. Nah, gue setting di diafragma di aperture dengan angka yang besar gitu. Jadi gue kecilin tuh bukaan diafragmanya supaya objek itu bisa tajam semua frame-nya gitu kan ya. Titik fokusnya bisa luas. Karena gue pengen motret landscape di siang hari, jadi settingan shutter speed-nya itu mengikuti dua hal tersebut gitu. Asalkan si shutter speed-nya nggak terlalu lambat, kecuali ada tripod gitu kan. Kayaknya kalau tengah hari gitu mah nggak butuh tripod sih. Selambat-lambatnya shutter speed biasanya ya 1/100 lah siang hari kayak gitu. Kalau misalnya kita pakai diafragma yang terlalu nutup gitu, ISO-nya 100 kayaknya di tengah hari masih oke lah. Jadi shutter speed itu mengikuti dua aspek tadi, yaitu diafragma dan ISO. Oke, itu tadi penjelasan dari gua tentang apa itu exposure, apa itu segitiga exposure. Jadi sebenarnya kalian bisa berkreasi lagi di segitiga exposure tadi. Ya, syaratnya kalian harus paham cara settingnya, dan kalian setelah itu bisa berkreasi ya. Oke, semoga kalian bisa paham dengan penjelasan gua, dan semoga video gua kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.